pembelajaran pada pagi hari ini akan dimulai. Oke, sebelum itu Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Bagi namanya yang dipanggil, silakan menjawab hadir atau bisa angkat tangan gitu ya. Oke, Fadia, hadir Ibu. Alifia, Hadir Ibu. Reza, Ya. Rian, Hadir Ibu. Mahaza, Hadir Ibu. Dewi, Hadir Ibu. Zikri, Hadir Ibu. Diva, Hadir. Kamalia, Hadir. Adit. Adit tidak masuk Bu. Adit kemana? Sakit Ibu. Sakit. Oke, ketua kelas atau sekretaris apa ada surat izin sakitnya? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau begitu Adit saya alfakan dulu ya. Kalau misalkan besok sudah masuk, silakan menemui saya di ruang guru gitu ya. Baik Ibu. Terima kasih atas informasinya anak-anak. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih, pada pertemuan kemarin, kira-kira kalian masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Oke, tentang hukum gravitasi Newton. Ada yang masih ingat nggak? Gravitasi itu apa sih? Saya ingat Ibu. Oke, Fadia silakan. Gravitasi adalah gaya tarik menarik antara partikel bermassa. Oke, baik. Permisi Reza. Apakah handphonenya boleh diletakkan dalam tas dulu ya? Ya Bu. Oke, terima kasih Reza. Baik anak-anak, sebelum itu akan Ibu tegaskan terlebih dahulu ya. Pada awal pembelajaran fisika sudah kita sepakati bersama mengenai aturan-aturan tertulis yang harus kita lakukan, gitu ya. Salah satunya adalah dilarang bermain handphone ketika pembelajaran di kelas. Oke, ini tidak hanya berlaku untuk Reza saja, tapi untuk semua murid ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu Reza, silakan jawab dari pertanyaan dari Ibu sebelumnya. Apa sih gaya gravitasi Newton itu? Bukan dari menarik antara kita. Hubungan tarik-tarik antar partikel. Oke, ada pendapat lain? Saya Ibu, Ya? gravitasi itu semacam gaya tarik bumi yang paling dekat jika jatuh ke bawah ini. Oke, benar sekali. Tiga jawaban yang bagus dari teman kalian ya. Jadi, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik menarik antar benda-benda yang memiliki massa dan juga yang tidak. Jadi tidak hanya massa saja yang seperti Fadia katakan tadi, tapi juga benda-benda yang memiliki energi. Nah, gaya gravitasi Newton ini juga menjelaskan kenapa benda-benda itu bisa jatuh ke bumi. Nah, seperti yang Reza dan Zikri katakan tadi, benda-benda itu jatuh ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Karena benda-benda itu jatuh ke arah pusat bumi, gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai hukum Newton gerak. Ibu memasuki materi ini, Ibu akan memberikan sedikit gambaran untuk kalian agar dapat lebih memahami tentang hukum Newton gerak. Oke, sebelumnya Ibu ingin tanya, apakah kalian pernah bermain bola? Pernah. Pernah ya? Pas praktikum olahraga. Oke, mungkin sebagian yang cowok itu sudah pernah bahkan menjadi hobi ya gitu. Nah, untuk yang perempuan mungkin pernah pas praktikum olahraga. Kalau misalkan ibu punya bola dalam keadaan diam. Nah, terus ada Zikri menghampiri bola tersebut. Terus sama Zikri bolanya itu ditendang. Kira-kira apa yang akan terjadi? Bolanya bergerak. Oke, bolanya akan bergerak. Kenapa bola itu bisa bergerak? Karena ditendang Zikri Bu. Karena ditendang oleh Zikri. Nah, kira-kira kalau misalkan bolanya tidak ditendang, apa yang akan terjadi? Bola Tidak akan bergerak, akan tetap? Iya. Nah, oke. Nah, peristiwa-peristiwa sederhana seperti itu berhubungan dengan hukum Newton gerak ini ya anak-anak. Oke, kita lanjut pada tujuan pembelajaran. Maaf ya. Oke, sebelum masuk ke materi, akan Ibu paparkan terlebih dahulu tujuan-tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kalian harus memahami konsep hukum 1 Newton, 2 dan 3 Newton
gitu ya. Nah, yang nomor dua, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan juga percepatan. Nah, nantinya pada nomor dua ini itu berhubungan dengan hukum 2 Newton. Di mana di sana itu membahas tentang hubungan antara gaya, massa, dan juga percepatan. Nah, yang ketiga, kalian dapat melakukan percobaan mengenai hukum 2 Newton. Yang ketiga, menghitung percepatan benda melalui percobaan. Nah, nanti dalam percobaan itu kan kalian akan mendapatkan data hasil praktikum. Nah, data itu berupa gaya dan juga massa. Nah, dari gaya dan massa yang didapatkan, kalian akan menghitung misalnya percepatan kalian. Gitu ya. Nah, yang terakhir, kalian akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah dilakukan. Oke, dari tujuan pembelajaran kita hari ini atau dari paparan ibu sebelumnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan sebelum memasuki materi? Sudah paham? Sudah paham? Bu, saya ingin tanya. Kemarin kan kita sudah belajar hukum gravitasi Newton. Lalu sekarang kita mempelajari hukum Newton. Kenapa semuanya Newton, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus deh, Pak. Ibu kemarin kan sudah belajar tentang gravitasi Newton. Sekarang tentang hukum Newton juga. Semuanya sama-sama Newton. Kenapa sih Newton? Newton ini siapa sih? Begitu ya? Iya. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, Ibu akan jelaskan Newton itu siapa sih? Jadi anak-anak, Sir Isaac Newton atau Bapak Newton ini lahir pada tahun 1643 dan wafat sekitar 1727. Nah, beliau ini siapa sih? Jadi, Bapak Newton ini merupakan ilmuwan besar asal Inggris yang berkontribusi besar dalam bidang fisika, matematika, dan juga astronomi. Nah, di sini ada beberapa fakta penting dari Bapak Newton. Ada yang ingin membacakan? Saya itu. Oke, Zikri, silakan. Fakta pentingnya apa aja? Fakta pentingnya satu, menemukan 3 hukum gerak hukum Newton. Yang kedua, mengembangkan teori gravitasi. Yang ketiga, membuat teleskop. Fakta pertama. Ada yang terakhir, penting juga penting dalam pengembangan. Oke, terima kasih Zikri. Jadi ada 4 fakta penting mengenai Bapak Newton. Yang pertama, menemukan 3 hukum gerak. Nah, ini dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hukum gerak, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan 3 Newton. Nah, yang kedua, mengembangkan teori gravitasi. Nah, ini sudah dipelajari pada pertemuan kemarin mengenai hukum gravitasi Newton. Nah, yang ketiga, membuat teleskop reflektor pertama. Jadi, Bapak Newton ini membuat teleskop reflektor pertama. Kalian tahu teleskop itu seperti apa? Tidak. Tidak ya. Jadi teleskop itu pada umumnya digunakan untuk melihat benda-benda pada jarak yang jauh, teman-teman. Jadi Bapak Newton ini membuat teleskop reflektor pertama. Nah, reflektor di sini itu mengambil dari kata refleksi atau pemantulan cahaya. Jadi teleskop yang dikembangkan itu menggunakan pemantulan cahaya. Nah, yang terakhir, dia juga kontributor penting dalam pengembangan kalkulus. Di sini berhubungan dengan ilmu matematika. Begitu. Jadi Bapak Newton ini juga dikenal sebagai Bapak fisika klasik dan penemuannya menjadi dasar ilmu fisika modern. Nah, di sini ada fisika klasik dan ada fisika modern. Kalau kalian ingin tahu, silakan kalian nanti kuliah ambil pendidikan fisika, gitu ya. Mau? Baik, aku mau itu. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi inti. Di sini hukum Newton itu terbagi menjadi 3. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Oke, pertama-tama ada hukum 1 Newton. Oke, siapa yang berani membacakan bunyi hukum 1 Newton ini? Saya. Siapa? Saya. Oke, silakan Reza. Hukum 1 Newton, jika resultan benda yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus berat-berat akan tetap bergerak lurus berat-berat. Oke, jadi dari bunyi hukum 1 Newton ini dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini, anak-anak. Benda itu akan tetap seperti keadaan semula jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Jadi di sini kan di sini kan dikatakan resultan gaya sama dengan
Nah, resultan di sini itu berarti jumlah atau total keseluruhan gaya yang bekerja itu sama dengan nol. Nah, makanya ketika dia mula-mula diam, dia akan tetap diam. Nah, ketika dia yang mula-mula bergerak lurus bergerak, dia akan tetap bergerak lurus Bergerak. Nah, hukum satu Newton ini berhubungan atau sering dikenal dengan hukum kelombakan atau hukum inersi. Nah, untuk lebih memahami hukum satu Newton ini, itu memiliki contoh kasus seperti berikut. Nah, kasus pertama, ada mobil yang tiba-tiba berhenti. Di mana saat mobil tiba-tiba berhenti, tubuh penumpang itu akan terdorong ke depan. Gitu. Kira-kira hal ini tuh terjadi kenapa ya? Kira-kira kenapa tubuh penumpang itu bisa terdorong ke depan? Bumi satu tadi bu, Oh, iya. ada bergerak lurus baturan, dia akan tetap bergerak lurus baturan walaupun kita berhenti. Oke, jawaban yang bagus Reza. Ada pendapat lain? Karena mirip. Karena direm, jadi kita terdorong ke depan gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak atas jawabannya. Jadi alasannya kenapa tubuh kita terdorong ke depan adalah hal ini terjadi karena tubuh kita itu cenderung mempertahankan geraknya terus maju. Nah, di sini kan anggapannya tuh mobil itu sedang melaju kan ya, sedang melaju. Nah, di sini tubuh kita juga terus maju. Nah, ketika mobil itu tiba-tiba berhenti, maka dia itu akan terdorong ke depan untuk mempertahankan gerak awalnya, yaitu untuk terus maju. Begitu ya, anak-anak? Paham itu. Oke. Selanjutnya ada contoh kasus yang kedua. Saat mobil tiba-tiba dipercepat, tubuh penumpang itu akan terdorong ke belakang. Nah, kebalikannya dari yang tadi ya. Kira-kira kalau misalnya dihubungkan dengan kasus yang tadi, itu kenapa ya? Karena itu bu, supirnya juga gas menjadi gas. Iya, karena supirnya dijegat, jadi kita terdorong ke belakang gitu ya. Oke, ada pendapat lain? Saya itu. Ya sih kenapa? Mungkin penumpangnya kaget seperti gerakan. Oh iya, penumpangnya kaget, jadi dia bergerak ke belakang gitu ya. Nah, hal ini benar dari jawaban dua teman tadi, karena tubuh kita itu tetap ingin diam, sementara mobil itu tiba-tiba bergerak. Jadi bisa disimpulkan bahwa kedua kasus itu sama ya, ingin mempertahankan kondisi awalnya. Dapat dipahami ya, teman-teman? Siap lalu. Oke, yang pertama kesamaan hukum satu Newton. Di sini sigma F sama dengan 0. Ini dibacanya sigma ya, teman-teman. Jadi sigma itu seperti bunyi hukum satu Newton tadi, kan resultan gaya sama dengan 0. Itu resultan atau sigma ini sama, yaitu total atau jumlah keseluruhan gaya yang bekerja adalah sama dengan 0. Maka nantinya kecepatan sama dengan 0. Nah, kenapa begitu anak-anak? Sigma F sama dengan 0, berarti gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Nah, ini kenapa menyebabkan kecepatan itu sama dengan 0? Ibu jawab ya, Pak. Jadi di sini percepatan itu apa? Percepatan itu adalah Turunan dari kecepatan itu. kecepatan tiap waktunya. Jadi ketika benda itu gayanya sama dengan 0, maka dapat disebutkan bahwa misalnya kecepatan itu juga sama dengan 0. Makanya jika kecepatannya 0, di sini percepatannya juga akan 0. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada hukum 2 Newton. Ada yang berani membacakan bunyi dari hukum 2 Newton ini? Maria bu, Saya bu. Ayo, Amalia. Jika gaya bekerja pada suatu benda, maka akan menghasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama. Misalnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa benda. Oke, jadi berbeda dari hukum 1 Newton tadi, hukum 2 Newton
berupa gaya dorong. Nah, maka akan menghasilkan percepatan oleh si angin. Gitu ya. Nah, terus kan dibilang ya percepatan itu berbanding lurus dengan gaya. Nah, maka ayunan ini akan semakin cepat apabila gaya dorongnya semakin besar. Itu. Nah, yang kedua, percepatan ayunan adik itu berbanding terbalik dengan masanya. Kenapa ya? Kira-kira kenapa ya? Percepatan ayunan itu berbanding terbalik dengan masa. Maksudnya itu seperti apa sih? Kalau kecepatan ayunan berbanding lurus itu dengan gaya dorong berarti itu sesuai dengan rumusnya. Ya. Rumus hukum F sama dengan M dikalikan dengan K yang dimana semakin besar kecepatannya maka gaya dorongnya semakin besar juga. Oke, terima kasih jawabannya sangat baik Zikri. Nah, selanjutnya kenapa ya percepatan berbanding terbalik dengan massa? Oke, Fadia, Karena jika massa akhirnya semakin kecil, maka kecepatannya akan semakin besar. Oke, jawaban yang bagus ya dari Zikri dan Fadia. Maka percepatannya itu akan semakin besar apabila gaya dorong semakin besar juga. Nah, kemudian percepatan adik itu akan semakin cepat kalau misalkan massa adiknya itu semakin kecil. Karena kan anggapannya dia semakin ringan, jadi dia akan semakin cepat. Itu ya. Nah, terus persamaan hukum 2 Newton. Di sini persamaannya itu sigma F atau total jumlah gayanya itu sama dengan massa dikali percepatan. Dimana M sama dengan massa dan A itu percepatannya. Begitu. Nah, terus di sini ibu juga punya rumus singkatnya. Dimana kan itu kotaknya begini ya. Ini F, di sini bisa. Nah, ketika kalian ingin mencari sebuah F atau besarnya gaya, kalian tutup di bagian sini, maka F sama dengan M dikali A. Nah, misalkan kalian ingin mencari sebuah massa, maka massa sama dengan A. Begitu juga dengan percepatan ini ya. Itu percepatan sama dengan F per M. Oke, selanjutnya ada hukum 3 Newton yang terakhir. Siapa yang bisa membacakan bunyi dari hukum 3 Newton? Oke, Dewi silakan. Hukum 3 Newton itu berbunyi untuk setiap gaya aksi yang diberikan oleh satu benda kepada benda lain akan selalu ada gaya aksi yang misalnya sama. Oke, terima kasih Dewi. Jadi, hukum 3 Newton itu membahas tentang apabila suatu benda diberikan suatu gaya aksi, dia akan memberikan suatu gaya reaksi yang misalnya sama tapi arahnya berlawanan. Misalnya begini ya anak-anak. Ada suatu meja ya, misalkan meja. Terus habis itu kalian itu menepuk meja tersebut. Kira-kira apa yang akan tangan kalian rasakan? Sakit kan? Nah, itu terjadi karena meja itu memberikan gaya reaksi. Yang awalnya kalian memberikan gaya aksi pada meja, maka mejanya itu akan memberikan gaya reaksi. Yang hasilnya tangan kalian itu akan sakit, gitu ya. Nah, terus arahnya berlawanan. Sama halnya begini ya. Misal tangan kalian di sini ya. Misal tangan kalian di sini. Nah, gaya yang diberikan kan arahnya ke bawah ya. Nah, nanti gaya reaksi yang diberikan meja itu arahnya ke atas. Akan berlawanan, gitu ya. Nah, di sini hukum 3 Newton juga sering disebut dengan gaya aksi reaksi. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami lagi tentang contoh kasus hukum 3 Newton. Nah, di sini ada suatu roket ya, memiliki gaya aksi dan reaksi. Kira-kira gaya aksi dari roket itu ada di mana sih? Ada di mana? Ekornya. Ekornya ini. Bawahnya lagi. Api. Api. Oke. Untuk gaya reaksinya ada di mana? Mendorong ke atas. Oke, roket terdorong ke atas. Oke,
Misal dia itu memiliki gaya aksi sebesar 10 Newton. Nah, maka gaya reaksi yang dihasilkan itu akan juga 10 Newton. Nah, kemudian arahnya itu berbanding terbalik seperti yang dijelaskan tadi ya. Oke, dari sini apa ada yang masih dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Paham? Oke, untuk mendalami materi kita sebelumnya dan untuk mengetes pengetahuan kalian dan ibu memiliki dua contoh kasus. Nah, ada kasus 1 dan kasus 2. Silakan untuk kasus 1, silakan bagian kanan itu menyelesaikan kasus 1 dan bagian kiri, bangku bagian kiri itu menyelesaikan kasus 2. Gitu. Apa bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa ya? Bisa. Apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Jawab. Tidak. Nomor 2 dia. Kelihatan itu. Oke, begini. Ya. Oke. Silakan kalian diskusikan kasus-kasus berikut dan nanti hasilnya dipresentasikan di depan. Apa dapat dipahami? Oke, dimulai dari sekarang. Jadi dia lagi. Oke, tulis dulu anak-anak rumusnya. Baik Ibu. Tulis. Banyak. Masa. Oke, apakah sudah anak-anak? Sudah. Oke, kalau begitu silakan masing-masing kelompok maju depan perwakilannya saja. Oke, untuk menuliskan hasilnya ya. Silakan kelompok bergegas. Saya. Ya. Dengan sini. Ini Maza di sini ya. Di kelas. Gaya kamu dulu sih. Kamu. Salah dengan aku. Terima kasih Diva dari Siti atas jawabannya. Gimana anak-anak setuju dengan jawaban teman-teman kalian? Setuju. Jawabannya apakah sudah benar? Oke, benar ya. Jadi pada soal 1 itu besarnya kecepatan didapatkan berapa? 6. Nah, hukum Newton yang menjelaskan peristiwa itu adalah karena kenapa hukum Newton? Karena memiliki massa dan kecepatan. Karena memiliki massa, percepatan dan juga gaya gitu ya. Nah, yang kedua besarnya gaya yang dihasilkan itu berapa? 12. Nah, di sini juga sama ya, hukum Newton 2 menjelaskan peristiwa di atas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan suatu percobaan sederhana. Silakan kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Di sini kelompoknya ibu acak ya. Jadi kelompok 1 di sini ada Fadia, Alia, Reza dan juga Rian. Oke, silakan duduk di sini saja. Yang kelompok 2 ada Mafanza, Dewi, Zikri,
gayanya ada yang berubah ya. Untuk masanya ini apakah bebas organikanya? Iya, masanya itu bebas. Kalian menggunakan 50 atau 100 bebas kalian, tapi harus tetap begitu ya. Terima kasih. Ya, berarti yang kelompok dua ini Masanya itu dibeda-bedakan. Iya, masanya dibedakan. Jadi nanti gayanya yang tetap, ya. kalau perhitungannya apa kayak gini? Iya, benar perhitungannya. Jadi nanti F per M gitu ya. Oke, kasih Bu. Sama. Nah, ini ya. Kasih Bu. Apakah percobaannya sudah selesai, anak-anak? Sudah didapatkan hasil praktikumnya? Oke. Kalau begitu silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil jawabannya kalian. Untuk kelompok 1 silakan presentasikan percobaan pertama, dan untuk kelompok 2 presentasikan percobaan kedua. Silakan. Siapa? Saya Ibu. Silakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil percobaan pertama pada kelompok kami. Percobaan pertama yaitu tentang pengaruh gaya terhadap percepatan benda. Kami menggunakan massa benda yang sama yaitu 50 Newton. Adapun gaya yang diberikan pada percobaan pertama yaitu 100 Newton, lalu diperoleh percepatan benda sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Lalu pada percobaan kedua dengan massa benda 50 Newton dan gaya yang diberikan adalah 250 Newton, diperoleh percepatan benda sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Lalu pada percobaan ketiga dengan massa benda 50 Newton dan gaya yang diberikan 500 Newton, diperoleh percepatan benda sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk perhitungannya seperti ini. Oke, sembari menunggu Fadi menuliskan perumusan atau jawabannya, silakan kelompok 2 bisa maju di tempat bis. Dibacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 memberikan implementasi yaitu yang pertama gaya yang diberikan sebesar 400 Newton yang dengan massa 40 kg dengan kecepatan benda yang dihasilkan 10 meter per sekon kuadrat. Terus percobaan yang kedua di mana gaya yang diberikan sebesar 100 Newton dengan massa benda 80 kg dengan kecepatan yang dihasilkan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian gaya yang diberikan pada percobaan ketiga itu sebesar 100 Newton dengan massa benda 100 kg dengan kecepatan benda yang dihasilkan 4 meter per sekon kuadrat. Adapun percobaannya pada rumusnya yaitu
silakan tadi dilanjutkan. Oke, jadi cara menghitung percepatan yaitu F per M. Untuk percepatan yang pertama diperoleh 2 meter per sekon kuadrat, untuk percepatan kedua diperoleh 5 meter per sekon kuadrat, dan untuk percepatan yang ketiga yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Adapun grafik gaya terhadap kedua percepatan. Dari grafik ini maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara gaya dan percepatan adalah berbanding lurus. Maksudnya adalah rumusnya kan F sama dengan M per H. Maka gaya berbanding lurus dengan massa dan gaya berbanding lurus dengan percepatan benda. Oke, terima kasih dia. Tepuk tangan dulu dong. Oke, dari percobaan pertama apa ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Faza. Pada percobaan 1 kami juga menggunakan massa konstan. Tapi misalnya 100 kg, bukan 50 kg. Bagaimana untuk kelompok 1? Oke, jadi pertanyaan dari Mbak Faza itu Mbak Faza menggunakan massa itu 100 Newton, tapi tetap konstan gitu ya. Nah, dari percobaan kelompok 1 itu menggunakan 50 Newton. Bagaimana pendapat dari kelompok 1? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya tidak masalah karena kita diberikan kebebasan memilih besar massanya, tetapi harus tetap atau konstan agar nanti dapat terlihat pengaruh gaya terhadap percepatannya itu bagaimana. Oke, apa bisa diterima Mbak Faza? Bisa Bu. Oke, terima kasih Fadia atas jawabannya. Silakan kelompok 2 dilanjutkan. Baik, perhitungan sendiri yaitu perhitungan pertama diperoleh dari dengan gaya yang diberikan sebesar 400 dengan massa 40 kg berdasarkan kecepatan 10 meter per second kuadrat. Lalu yang perhitungan kedua menggunakan gaya sebesar 400 Newton dengan berat 60 kg berdasarkan kecepatan 5 meter per second kuadrat. Kemudian yang terakhir diberikan sebuah gaya sebesar 100 Newton dengan berat 100 kg dihasilkan kecepatan sebesar 4 meter per second kuadrat. Kemudian terdapat hubungan antara percepatan dan massanya, yang dimana itu hubungannya berbanding terbalik, yang dimana massanya jika semakin berat massanya maka untuk kecepatannya itu akan semakin kecil. Begitu sebaliknya, apabila massanya itu semakin kecil maka kecepatannya akan semakin besar yang dihasilkan. Apakah ditanyakan? Oke, Zikri, untuk grafiknya itu warnanya mengarah mana Zikri? Berarti ke bawah. Oke, bawah ya. Iya, ke bawah. Berbanding Berbanding terbalik. Oke, silakan Zikri bisa duduk. Tepuk tangan dulu dong. Oke, dari dua percobaan yang telah kalian lakukan tadi, bisa kita simpulkan bersama-sama ya. Untuk percobaan yang pertama, kita menggunakan massa yang tetap atau konstan. Massanya tetap atau konstan. Misalnya besar massanya terserah kelompok kalian, asalkan tetap konstan, begitu ya. Jadi nantinya apabila massanya itu konstan, kita bisa melihat hubungan antara gaya dengan kecepatan yang dihasilkan. Nah di sini pada percobaan 1 disimpulkan kalau misalkan ini arahnya mengarah ke atas ya. Nah jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dan percepatan itu berbanding lurus sama kanan. Jadi semakin besar gayanya maka percepatannya akan semakin besar. Ini F sama dengan M kali A ya. Jadi misalnya gaya itu berbanding lurus dengan M dan A-nya. Oke, selanjutnya ada percobaan kedua. Percobaan kedua, di sini kelompoknya Zikri yang menggunakan besarnya gaya itu tetap, yaitu 400 Newton. Nah di sini ketika gayanya tetap, kita bisa melihat hubungan antara massanya yang berbeda-beda ini dengan percepatan yang dihasilkan. Nah gimana didapatkan bahwa hubungannya itu berbanding? Ini ya, ini panahnya ke bawah, yaitu hubungan berbanding
kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan lakukan refleksi pembelajaran terlebih dahulu. Dibuka ya informasi masing-masing, silakan di-scan. Bawakan, Pak. Bawakan. Oke. Lalu kita bisa kesukaan Ibu. Ya, sini silakan. Oke, apakah sudah anak-anak? Sudah ya, Ibu. Sudah ya. Kita sudah melakukan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Menurut kalian, gimana pendapat kalian pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sangat seru Ibu. Seru ya? Menyenangkan? Ya. Oke, Ibu harap semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian besok dan seterusnya, gitu ya. Oke, sebelum itu untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, silakan kita membacakan hamdalah bersama-sama. Oke, sebelum itu silakan tepuk tangan terlebih dahulu. Untuk lebih menguatkan konsep saya mengenai Newton, Ibu beri penugasan ya, dikumpulkan pada minggu depan. Penugasan akan Ibu tekan di grup nantinya. Untuk lebih lanjutnya, dapat dipahami? Siapa Ibu? Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Silakan ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk bergerak. Baik, sebelum belajar hari ini, mari kita berdoa sebagai masing-masing kita belajar hari ini menjadi lebih bermanfaat. Berdoa di